Kalau kita keluarkan RUU HIP ini, kalau mereka diam, kita lanjutkan. Tapi kalau mereka mulai bergejolak, kita stop. Nah, jadi banyak sedang tes-tes. Oleh sebab itu kita tunjukkan sedikit. Bagaimana nih kalau tokohnya diejek, dibully? Kalau umatnya diam, kita teruskan. Tapi kalau ngelawan, kita tahan dulu. Oleh sebab itu perlu juga menampakkan taring kita, menunjukkan bahwa kita singa, bukan ayam. Terima kasih Prof. Senang bisa bertatap muka dengan Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Ethiopia, berada di Addis Ababa. Saya pernah mampir untuk transit karena ketika ke Sudan hanya satu-satunya pesawat yang berani masuk ke Sudan pada bulan Juli 2019 adalah Ethiopian Airlines. Yang lain semuanya tidak berani. Kemudian Ibu Pratiwi di PRM Pondok Labu, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan semangat ibu-ibu luar biasa. Insya Allah. Kemudian Ibu Marfu'ah Mustafa dari Wanita Islam. Selama ini yang selalu bersama dengan saya adalah Dewan Dakwahnya. Kemudian ibu-ibunya pula akan bertemu pada pekan depan insya Allah. Adapun terkait dengan pertanyaan Ibu, sulitnya masyarakat memahami suatu yang baru itu karena berislamnya dengan tradisi, bukan dengan dasar keilmuan. Sedangkan pada kalimat la ilaha illallah dalam ayat kalau kita baca, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam artinya berilmu dulu. Orang kalau ada ilmunya, dia nggak akan latah. Tapi kalau berislam itu karena rasa-rasa, orang kalau selama ini hanya berwudu saja, ketika tangannya luka, dia nanya ke kita, Ustaz, tangan saya luka, dibalut, air wudu nggak bisa masuk, gimana? Ya udah tayamum aja. Loh, saya rasanya kok tayamum nggak srek ya. Nah, jadi kalau sudah beragama itu pakai srek, nggak srek, pakai perasaan ya susah. Oleh sebab itu, dan saya rasa saya pun andai tidak berpindah-pindah tempat dengan berbagai macam mazhab, hanya satu saja pun sulit juga menerima perubahan itu saya kira. Karena dulu ketika masih di sekolah, di pondok pesantren, di kampung, hanya berpegang pada satu saja. Bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Lalu kemudian ketika pergi umrah dan haji ke Tanah Suci Makkah Madinah tahun 92, Bismillahnya nggak kedengaran. Sir. Lalu kemudian ketika sampai di Maroko, nggak ada sama sekali. Lalu kemudian dulu ketika di Indonesia masih di kampung, di pondok pesantren, di rakaat kedua subuh bangun pakai kunut. Lalu kemudian ketika di Makkah, di Madinah, nggak ada kunut. Lalu kemudian ketika sampai ke Maroko, kunutnya sebelum ruku. Nah, jadi ternyata setelah dipelajari, oh ternyata banyak mazhab dalam hal ini. Ada pendapat ulama. Lalu kemudian ada ulama yang mengambil tarjih pendapat yang kuat di sini. Jadi ketika kita memahami itu dengan baik, dari keilmuan, dari pengamalan, maka kita tidak merasa gagap ketika mengamalkan satu pendapat yang lain. Begitu juga terkait dengan pembatasan jarak sholat ini. Kalau kita berpegang hanya kepada satu, bahwa kalau tidak rapat shafnya maka tidak sah sholatnya, maka kita akan mengatakan sholat kita tidak sah. Padahal tidak ada yang berpendapat demikian. Kita hanya merasa demikian. Padahal tidak demikian. Apakah rapatnya shaf itu adalah syarat sahnya sholat, ataukah rukun sholat, atau wajibnya sholat? Ternyata dia menjadi kesempurnaan sholat saja. Adapun orang yang tidak rapat, apalagi ditambah situasi kondisi menjaga agar tidak tertular penyakit, maka boleh dilaksanakan. Maka kita lihat sendiri pada bulan suci Ramadan di Masjidil Haram, sholat berjarak. Dan pada malam Qiyamul Lail di Masjid Al-Azhar Mesir, malam tahajud itu dilaksanakan sholat dengan berjarak. Bahkan di Turki, di Masjid Kubah Biru, juga dilaksanakan berjarak. Artinya, la tajtami'u ummati ala dhalalatin, kata Nabi. Tidak mungkin umatku ini berkumpul untuk suatu kesesatan. Oleh sebab itu, bagaimana kita mensosialisasikannya? Tausiah tidak boleh berhenti dan para tokoh alim ulama, karena sesungguhnya orang awam itu mengikut ulamanya. Mazhabul am, mazhab man yuftih, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi. Orang awam itu mazhabnya mengikut guru-gurunya. Kalau sudah gurunya berbuat, insya Allah muridnya akan mengikut. Lalu kemudian pertanyaan yang lumayan berat dari Ibu Rosalina Berlian, bahwa model new normal yang seperti apa yang disepakati umat Islam.
Jangan-jangan mereka membuat suatu sistem, membuat suatu cara, tapi sebenarnya yang teraniaya kita. Oleh sebab itu maka kalau umat ini mau disegani, mau dipandang, kita harus punya persatuan yang kuat, harus solid, sehingga orang tidak berani. Banyak orang sekarang sedang test case. Bagaimana kalau ini dibuat? Bagaimana kalau kita luncurkan ini? Kalau kita keluarkan RUU HIP ini, kalau mereka diam, kita lanjutkan. Tapi kalau mereka mulai bergejolak, kita stop. Nah, jadi banyak sedang tes-tes. Oleh sebab itu kita tunjukkan sedikit. Bagaimana nih kalau tokohnya diejek, dibully? Kalau umatnya diam, kita teruskan. Tapi kalau ngelawan, kita tahan dulu. Oleh sebab itu perlu juga menampakkan taring kita, menunjukkan bahwa kita singa, bukan ayam. Tapi kadang saya ceramah sedikit saja sudah dibully. Ini pun nanti dipotong videonya, nggak tahu besok sudah keluar meme-meme macam-macam. Tapi saya kira turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa a'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Kamu persiapkan kekuatan, tali-tali kekang kuda yang begitu kuat, baju-baju besi, bukan mau membunuh orang. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, untuk menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Sehingga orang tidak berani melecehkan kita, menghinakan kita, merendahkan kita. Kenapa? Karena dia melihat ada kekuatan yang luar biasa. Mengapa kita disepelekan, direndahkan? Karena orang tahu bahwa kita tidak punya kekuatan. Bahwa Belanda itu jahat, bahwa Jepang itu tidak betul, ya semua sepakat. Tapi kita juga salah. Kenapa kita mau dijajah? Kenapa kita lemah? Oleh sebab itu kita bangkitkan kekuatan, kita dudukkan, kita hormati ulama, maka insya Allah kita akan menjadi umat yang disegani, dan kita punya format yang disepakati, apa itu new normal yang sesuai dengan ajaran Islam. Terkait tentang RUU HIP, Pancasila sebagai dasar ideologi negara, maka dengan RUU ini maka dia diturunkan menjadi hanya undang-undang saja, padahal sebelumnya dia lebih tinggi. Maka kita semua sebagai umat yang beragama di Indonesia mesti menolak, karena Pancasila inilah sebagai kalimatun sawa, titik temu antara Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu itu ada pada Pancasila. Kalau sampai dia turun dari yang lebih tinggi kepada turun ke bawah, maka dikhawatirkan dia akan turun dan hilang. Dan memang ada usaha ke sana. Karena dari Pancasila akan dikerdilkan lagi menjadi Trisila. Dari Trisila akan menjadi dislimkan lagi menjadi Ekasila. Dan Ekasilanya itu tidak pula ketuhanan yang Maha Esa, tapi dasar gotong royong. Maka umat Islam dan umat beragama mesti memahami dengan baik. Tapi di atas itu semua yang paling perlu dicermati adalah mengapa itu diusulkan pada saat kita sedang lapar, sedang sakit, sedang pandemi corona. Pada saat kita suasana sedang genting. Ada apa? Oleh sebab itu umat Islam biasanya akan bersatu ketika melihat satu musuh yang sama. Mudah-mudahan ini termasuk menjadi pemersatu umat Islam. Kemudian terkait tentang perubahan linier dan unlinier dalam contoh tawaf dan sa'i, maka sesungguhnya masyarakat ini kita bagi menjadi dua. Pertama, masyarakat yang tidak paham, maka mereka mesti diberi pemahaman yang benar, dan ini sebagian masyarakat yang banyak. Lalu kemudian yang kedua adalah masyarakat yang paham tapi ada kepentingan. Makanya ada muncul sebuah statement, menjinakkan buaya itu mudah, yang sulit itu adalah menjinakkan pawang-pawang buaya. Oleh sebab itu maka kalaulah orang yang tidak paham bisa diberi pengertian sehingga menjadi paham, dan orang yang paham karena ada kepentingan, lagi-lagi kalau tadi ada tawaf, ada sa'i dan tahallul, tapi jangan lupa tawaf, sa'i dan tahallul tidak sah kalau tidak ada niat yang baik di awal. Maka niat baik inilah yang menjadi titik temu di antara kelompok-kelompok yang ada. Lalu kemudian tentang sholat berjamaah ketika menggunakan televisi atau radio, maka dalam mazhab Syafi'i orang masih dianggap bisa iktidak, ikut sholat berjamaah, jaraknya yaitu lebih kurang 300 zira', 300 zira' yaitu 300 zira'
lebih kurang 150 meter. Jadi kalau ada orang rumahnya di depan masjid, lalu kemudian dia ikut sholat berjamaah, jaraknya 150 meter masih dianggap tidak ikut berjamaah, mazhab Syafi'i. Tapi kemudian ikut berjamaah melalui suara radio, maka itu pernah dipatwakan oleh Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, ulama Maroko dari kalangan mazhab Maliki. Mazhab Maliki masalih mursalah, maslahahnya lebih besar. Jadi menurut Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, bisa orang ikut sholat melalui televisi, syaratnya dua. Yang pertama, dia tinggal di satu kota. Satu kota. Yang kedua, suara yang dia dengar itu jelas. Kenapa disyaratkan harus tinggal di satu kota? Supaya waktunya tidak keluar. Jadi saya di Pekanbaru nggak bisa ikut dengar suara yang ada imam di Masjid Istiqlal karena waktunya berbeda. Tapi kalau di sama-sama kota bisa. Nah, tapi saya hanya bercerita tentang fatwa bahwa ada ulama yang pernah memfatwakan ini. Namanya Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Tapi saya lebih condong kepada masalah fikih, saya tidak yang normal-normal saja. Sholat berjamaah dengan pengaturan jarak. Tapi tadi karena pertanyaannya terkait dengan itu, saya jawab sesuai dengan yang pernah saya ketahui dan pernah saya baca. Tentang masalah nikah online, dua fatwa. Yang pertama, disyaratkan mesti ittihadul majlis, mempelai laki-laki, wali mempelai perempuan, ijab dan qabul, ada mahar, disaksikan dua orang saksi, mesti ittihadul majlis. Mana ittihadul majlis? Itu satu majlis, orangnya berada di satu tempat. Tapi mazhab kedua mengatakan makna ittihadul majlis itu bukan satu tempat, orangnya boleh tidak ada tempat lain, tapi yang dimaksud ittihad majlis itu adalah satu serentak dalam satu waktu akadnya. Kelompok kedua yang mengatakan tidak disyaratkan dalam satu lokasi, yang penting satu waktu walaupun orangnya berada jauh, kalau dapat diyakini secara pasti melalui aplikasi Zoom misalnya, dapat dipastikan bahwa tidak ada tipu, dapat dipastikan orangnya amanah, maka sah. Tapi saya pribadi lebih condong pada pendapat pertama, karena dalam masalah hukum kata Imam Ahmad bin Hanbal, idza rawaina fil ahkami syaddatna. Kalau kami meriwayatkan dalam masalah hukum, kami ketat. Saya termasuk dalam masalah hukum ketat. Tapi saya tak menyalahkan mereka yang ijtihad kedua, karena ini masih masalah furu', masalah cabang, bukan usul, bukan batang, bukan dasar utama. Terkait tentang masalah khitan perempuan, maka di zaman Nabi ada sahabat Nabi yang diberi gelar khattanah. Khattanah artinya perempuan tukang khitan. Dan Nabi pernah mengeluarkan statement berkata, ikhfidhi, potonglah tapi jangan terlalu banyak. Ikhfidhi, potonglah sedang, jangan terlalu banyak. Sekarang diadakan penelitian, karena ternyata kalau dipotong terlalu banyak akan menyebabkan frigiditas, dingin secara seksual. Dan kalau tidak dipotong ternyata menyebabkan libido seksual terlalu tinggi. Oleh sebab itu ulama mazhab Syafi'i berfatwa khitan perempuan itu hukumnya wajib. Sedangkan ulama mazhab Maliki berfatwa khitan perempuan itu tidak sampai pada wajib tapi mukarramatun, memuliakan. Oleh sebab itu kalau ada jamaah bertanya tentang anak perempuannya, saya tanya, sudah umur berapa? Kalau baru lahir, saya anjurkan pakai mazhab Syafi'i. Kalau dokter tidak mau, cari bidan kampung yang pandai melakukan. Keponakan saya sendiri, saya anjurkan kepada ayahnya, kepada orang tuanya untuk dikhitan. Karena saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Tapi saya tak menyalahkan yang berpegang pada mazhab Maliki, karena menganggap itu tidak sampai pada hukum wajib. Saya melihat pada mazhab Maliki wajib, dan manfaatnya adalah untuk meminimalisir libido seksual. Apalagi di zaman sekarang, tontonan, makanan, semuanya memicu seksual. Kemudian tentang masalah tidak berangkat haji, yang memutuskan berangkat atau tidak berangkat itu siapa? Ulil amri. Uli artinya orang, amri artinya urusan. Ulil amri orang-orang yang mengurus urusan orang banyak. Maka dulu Nabi Muhammad SAW mengurus negara, mengurus agama. Tapi kemudian ketika orang tidak punya kemampuan yang sama seperti Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, maka ada yang mengurus negara disebut dengan sultan, dan mengurus agama disebut dengan mufti. Maka dikenallah ada mufti yang khusus memberikan fatwa. Nah, kita tidak punya mufti. Dulu di kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera, mufti kerajaan Siak Seri Indrapura, mufti kerajaan Aceh. Ketika tidak ada mufti,
maka disitulah kita punya Majelis Ulama Indonesia, ada Komisi Fatwa, ada Majelis, ada Muhammadiyah, ada Perti, ada Persis, ada Nahdlatul Ulama, ada Nahdlatul Watan. Maka ulil amri yang mengurus negara dengan ulil amri yang mengurus agama berkumpul, bermufakat, barulah mereka mengeluarkan kesepakatan bersama. Kalau sudah mereka mengeluarkan kesepakatan bersama, ijma, konsensus, maka rakyat wajib untuk patuh. Tapi kalau hanya keputusan sepihak oleh orang yang tidak mengerti, maka memang betul ada ayat ati Allah Ta'ala kepada Allah, wa ati Rasul Ta'ala kepada Rasul. Tapi ingat, ketika menyebutkan wa ulil amri, tidak disebutkan kata atiu. Artinya apa? Ta'ala pada Allah, ta'ala kepada Rasul, ta'ala kepada pemimpin yang taat pada Allah dan Rasul. Dan jangan lupa baca ayat sebelumnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Seolah-olah Allah ingin berkata, kalau pemimpinmu itu amanah, kalau pemimpinmu itu adil, maka taatlah kamu. Saya kira kemudian Dr. Fahmi Salim, beliau adalah senior saya, kakak kelas saya, lebih berpengalaman, bukunya tentang liberal, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu beliau dan ilmu guru-guru kita, para profesor, sahabat-sahabat, para rektor yang tak dapat saya sebut satu persatu. Demikian, Prof. Wah, sebelum ditutup, tolong sedikit 1,5 menit, gimana merajut ukhuwah antara NU dan Muhammadiyah ini? Ada seorang ulama besar bernama Syekh Abdul Halim Mahmud, pernah menjabat sebagai Grand Syekh Al-Azhar. Dia menulis autobiografi, buku tentang biografi dirinya yang dia tulis sendiri, judulnya Alhamdulillah Hazihi Hayati. Dia tulis ketika dia sedang naik pesawat dari Kairo menuju India. Lalu kemudian di buku itu dia ceritakan dalam sejarah literatur pemikiran Islam ada 3 kelompok yang tidak pernah bisa disatukan. Yang pertama, kalangan akliyun, rasionalis. Yang kedua, kalangan irfanion, yaitu kelompok yang selalu mengandalkan intuisi berdasarkan ilham. Yang ketiga adalah nasion, tekstualis. Aklion, rasionalis, nasion, tekstualis, irfanion yang selalu mengandalkan intuisi. Ketiga kelompok ini dari sejak zaman awal Islam sampai hari ini terus terjadi clash. Tapi 3 kelompok ini akan bisa disatukan oleh satu titik. Apa dia? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau sama-sama ikhlas, maka insyaallah yang akliun, yang irfaniun, yang nasion akan bertemu pada titik mukhlishina lahuddin. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk mukhlishin lahuddin. Demikian. Alhamdulillah, terima kasih Was, luar biasa.